Saat ini nampaknya Dina akhirnya bertekuk lutut di hadapan Dikta. Dikta saat ini benar-benar menjebloskan kedua para pelaku yang sudah mencelakai Ibu Cynthia. Ternyata di sini ada peran baru, yaitu Sandra yang berperan sebagai provokator di antara Dina untuk supaya bisa bermusuhan bersama dengan Cynthia, hingga pada akhirnya Dikta sendiri di sini benar-benar tidak akan pernah bisa mengampuni sosok para pelaku yang sudah mencelakai Ibu Cynthia. Saat ini Dina pun benar-benar akan membongkar sebuah rahasia besar yang dimiliki oleh Sandra. Terlebihnya Sandra memang mempunyai rencana niat untuk supaya bisa menggeserkan perusahaan dari Cynthia, yaitu yang dimiliki oleh perusahaan Pak Bobby. Dan tentu hal ini pun membuat Dikta amat begitu khawatir tentang kondisi dan perusahaannya. Walaupun ia sedikit merasa kesal terhadap Ibu Cynthia, namun ia juga masih mempunyai rasa pedulian terhadap Ibu Cynthia. Terlihat pada adegan ini memang nampaknya Ibu Cynthia sendiri benar-benar merasa khawatir apabila Dikta tidak terlalu peduli terhadap dirinya. Namun di balik itu semua, ternyata Pak Aditya yang selalu mengobsesikan terhadap Ibu Cynthia karena ia selalu memikirkan kalau ternyata Cynthia ini adalah Ibu Widuri, hingga Pak Aditya berusaha semaksimal mungkin untuk supaya bisa mendapatkan Ibu Cynthia. Teruntuknya ia memperalat Dina. Namun di antara Dina dan juga Pak Aditya di sini mereka pun saling mengancam untuk supaya bisa membantu satu sama lain dan demi bisa menutupi rahasia besar mereka masing-masing. Namun ternyata rencana yang dilakukan oleh mereka kembali gagal total karena Dina pada saat itu terinterogasi oleh Pak Jaya karena Pak Jaya tidak mau lagi disogok oleh Dina, hingga pada akhirnya ia tidak mau ditetapkan sebagai pelaku dalam kasus kecelakaan yang menimpa terhadap Ibu Cynthia. Hingga pada akhirnya Dikta berhasil mendapatkan bukti-bukti editan video yang sempat dilakukan oleh Dina, dan kini sepertinya Dikta sendiri akan menjebloskan Sandra dan juga Dina ke dalam sebuah penjara. Lalu bagaimana alur cerita yang akan terjadi selanjutnya nanti guys? Namun sebelum lanjut juga ke pembahasan dan alur videonya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan sinetron ini ke depannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bertahan di rating yang paling teratas. Adegan yang akan terjadi selanjutnya nampaknya di sini terlihat Aurel bersama dengan Ivan. Entah gimana caranya mereka ini sempat akur, dan di sini Ivan pun menunjukkan sebuah bukti tentang adanya hasil rekaman CCTV yang sempat dibongkar habis nih oleh Ivan. Ivan yang sangat begitu dibenci oleh Aurel karena perilaku Ivan yang sudah sangat keterlaluan. Ia sempat menghajar Dikta di kafenya sendiri. Namun ternyata Dikta di sini enggan untuk melawan karena ia mempunyai niat untuk supaya bisa menyingkirkan Ivan. Namun dibalik itu semua ternyata Aurel masih peduli terhadap Ivan. Ivan yang saat ini berusaha meyakini kepada Aurel untuk bisa mengungkap siapakah pelaku sesungguhnya dalam dibalik kecelakaan yang menimpa terhadap Ibu Cynthia. Hingga pada akhirnya Aurel pun mendapatkan bukti-bukti tersebut dari sebuah haters yang sangat begitu handal yang disewa oleh Ivan dan akan diberitahu kepada Aurel. Hingga pada akhirnya Aurel pun menginformasikan hal ini kepada Dikta. Namun di sisi lain, ternyata ada beberapa fenomena yang cukup lebih mengejutkan buat para penonton dan para pemirsa yang ada di seluruh penjuru Indonesia mengetahui akan hal terjadi yang melibatkan Rianti saat ini berambisi untuk menjodohkan Mutiara bersama dengan Dikta. Ini sangat di luar jangkauan sekali ya guys, karena memang pada saat ini Rianti sempat mendatangi Ibu Cynthia di salah satu rumah sakit, dan memang saat itu Rianti sempat mengatakan kepada Ibu Cynthia untuk supaya bisa sepakat menjodohkan Dikta dan juga Mutiara. Namun seperti kita tahu ya guys, antara Cynthia dan juga Dikta ini memang sangat begitu belum akur. Bagaimanapun juga Ibu Cynthia ini sudah mengetahui bagaimana karakter dari Mutiara dan juga Kenjo yang benar-benar saling mencintai, namun mereka satu sama lain tidak bisa menyatakan perasaan mereka masing-masing. Hingga pada akhirnya Ibu Cynthia juga sebenarnya sudah mengetahui lebih dalam lagi tentang gerak-gerik salting dari Kenjo, begitupun juga dengan Mutiara yang sama-sama bucin guys.
Dan seperti kita tahu juga di sini Rianti mendapatkan ancaman dari Sandra dan ia akan segera menghancurkan Rianti apabila di sini Rianti tidak bisa memisahkan antara Kenjo dan juga Mutiara. Sandra dan Sandra kembali menjadi usaha utama untuk supaya bisa melakukan aksi kejahatannya demi bisa memisahkan antara Kenjo dan juga Mutiara. Hingga hal ini pun menuai konflik besar. Dan pada akhirnya Rianti pun terpaksa melakukan ini demi bisa mendapatkan apa yang diinginkannya dari Sandra. Apakah itu? Dan saat ini belum saya tahu. Yang nampaknya di sini Rianti akan membantu Sandra untuk mempersatukan kembali antara Sandra dan juga Kenjo. Dan saat ini nampaknya Ibu Cynthia tidak akan pernah bisa memaksakan perasaan seseorang untuk bisa mencintai seseorang. Karena Ibu Cynthia di sini sudah paham betul bagaimana karakter dari Dikta, begitupun juga dengan Mutiara. Dan sebaliknya, rencana yang dilakukan oleh Rianti pada saat ini akan benar-benar gagal total. Dan memang pada saat itu ternyata Ibu Cynthia pun sedang dibawa oleh Dina untuk menaiki ke sebuah kursi roda. Entah Ibu Cynthia ini sudah bisa diizinkan untuk pulang, dan memang saat ini Ibu Cynthia juga mempunyai ambisi untuk supaya bisa mendekatkan Kenjo dan juga Sandra. Namun dibalik itu semua sepertinya Ibu Cynthia belum paham betul bagaimana status Kenjo dan juga Mutiara. Kalaupun di sini Ibu Cynthia tahu kalau Kenjo bukanlah anak kandung dari Rianti dan juga Panitia, yang sebenarnya anak kandung dari Rianti dan juga Panitia adalah Mutiara, justru akan sangat begitu jauh lebih berbeda. Hingga pada akhirnya Kenjo dan juga Mutiara ini sah-sah saja kalau mereka melakukan pernikahan. Dan memang perlu kita ketahui juga dalam beberapa alur cerita dan episode sebelumnya memang cukup lebih menegangkan dan selalu diulur-ulur saja dalam profesi cintanya dari Mutiara terhadap Kenjo, begitupun sebaliknya. Namun saat ini ada orang-orang jahat yang ada di sekitarnya yang terus-menerus memisahkan cinta Kenjo dan juga Mutiara. Siapakah dia kalau bukan Sandra yang terus terobsesi dengan Kenjo? Mungkin dalam beberapa hal yang akan terjadi selanjutnya, Kenjo akan supaya bisa lebih mengutamakan perasaannya kepada Mutiara, dan setelah mereka jadian, justru Sandra di sini tidak akan pernah benar-benar bisa menerima semua kenyataan itu bertubi-tubi di hadapannya. Hingga dalam momen ini pun mungkin kita akan benar-benar lebih paham bagaimana karakter dari Sandra yang terus mengobsesikan Kenjo, hingga ia pastinya akan melakukan berbagai macam cara, menghalalkan berbagai macam cara demi bisa mendapatkan Kenjo. Ini yang cukup lebih dikhawatirkan. Namun kekuatan cinta antara Kenjo dan juga Mutiara yang sangat begitu kuat, sehingga akan memberantas penyakit-penyakit seperti Sandra yang akan melalui perihal yang benar-benar melakukan tindakan kriminal. Dan di adegan selanjutnya sepertinya di sini Dikta akan menjebloskan Sandra dan juga Dina ke dalam sebuah penjara. Lalu bagaimana guys seruannya? Kita tunggu saja guys kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini.